Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ini sudah di semester 2 ya. Semoga kalian tambah semangat belajarnya. Oke, dalam video pembelajaran ini Ibu akan membahas kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Sebelumnya, Ibu sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. 3.8 aspek kognitif, mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengkaitkan peranannya dalam kehidupan. 4.8 terkait dengan aspek keterampilan, kalian diharapkan mampu menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Apa itu analisis fenetik dan filogenetik? Oke, Ibu jelaskan. Analisis fenetik dilakukan berdasarkan kesamaan atau kemiripan morfologi dan sifat lain yang dapat diobservasi. Sedangkan yang filogenetik didasarkan pada asal-usul nenek moyang tumbuhan sesuai dengan proses evolusinya. Semakin dekat nenek moyang dua kelompok tumbuhan, maka semakin dekat kekerabatannya dan ditempatkan pada tingkatan takson yang lebih rendah. Kingdom plantae atau dunia tumbuhan meliputi divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut, 2 Pteridophyta tumbuhan paku, 3 Spermatophyta tumbuhan berbiji. Pada kesempatan kali ini yang akan Ibu bahas adalah Bryophyta. Sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran tentang Bryophyta dengan alat bantu video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae, mendeskripsikan ciri dan klasifikasi tumbuhan lumut, menjelaskan metagenesis tumbuhan lumut, menjelaskan perbedaan antara gametofit dan sporofit pada tumbuhan lumut, dan yang terakhir, menjelaskan peranan lumut dalam kehidupan manusia. Untuk berikutnya, Ibu sampaikan ciri-ciri umum plantae. Yang pertama, multiseluler, tersusun oleh banyak sel. Yang kedua, eukariotik, ya, inti selnya sudah bermembran. Yang ketiga, berklorofil, sehingga bersifat ototrof. Dilihat dari sel tumbuhan, sudah memiliki dinding. Ya. Tumbuhan geraknya pasif. Pengelompokan plantae yang pertama berdasarkan pembuluh angkut, terbagi menjadi 2, Tracheophyta dan Atracheophyta. Tracheophyta itu tumbuhan yang sudah memiliki jaringan berkas pengangkut, sedangkan Atracheophyta tumbuhan yang belum memiliki
jaringan bergas pengangkut. Contohnya Bryophyta. Sedangkan yang Tracheophyta contoh tumbuhan paku dan Spermatophyta. Berikutnya yang berdasarkan alat reproduksi. Kalau alat reproduksinya spora, maka termasuk tumbuhan berspora. Itu contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Alat reproduksinya dengan biji masuk tergolong Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan spora, ini mengalami metagenesis, ada pergiliran keturunan, fase gametofit dan fase sporofit. Berikut Ibu tayangkan beberapa gambar tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut bisa dijumpai di berbagai tempat, misalnya di tembok, di permukaan batu bata, di pohon, di batu, di pinggiran sumur, dan di lantai dasar hutan. Ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama, multiseluler, tersusun oleh banyak sel. 2. Ototrof, karena memiliki klorofil sehingga bisa mensintesa makanannya sendiri. 3. Eukariotik, inti selnya sudah bermembran. Tracheophyta belum memiliki berkas pengangkut, jadi tidak mengandung xilin dan floem. Merupakan peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Memiliki rhizoid sebagai akar semu. Lumut bisa berkoloni seperti beledu dan lembaran. Reproduksi bisa secara vegetatif dan generatif. Mengalami pergiliran keturunan gametofit dan sporofit atau mengalami metagenesis. Berikutnya Ibu sampaikan struktur tubuh lumut. Struktur tubuh lumut terdiri dari 2 bagian, sporofit dan gametofit. Ya, untuk generasi gametofit itu generasi haploid. Generasi gametofit tumbuhan lumut umurnya lebih lama di alam karena berupa tumbuhan lumut. Gametofit berbentuk seperti daun dan di bagian bawahnya terdapat rhizoid yang berfungsi seperti akar. Jika sporofit sedang tidak memproduksi spora, gametofit akan menghasilkan sel-sel gamet di dalam antheridium dan archegonium untuk melakukan reproduksi seksual. Sedangkan generasi sporofit itu generasi diploid 2N. Generasi sporofit melekat dan mendapatkan makanan dari generasi gametofit. Masa hidupnya lebih pendek. Generasi sporofit berupa sporogonium yang terdiri dari seta atau tangkai pendukung sporangium,
Spora lumut bersifat haploid. Sporogonium adalah badan penghasil spora dengan bagian-bagiannya vaginula, seta, apofisis, ujung seta yang melebar, kotak spora, sporangium, kaliptra, tudung, dan gigi peristom. Gigi peristom inilah yang akan mengatur pengeluaran spora. Kalau dalam keadaan kering, kelembapan kurang, ya, maka gigi peristom akan membuka dan spora keluar. Reproduksi lumut. Reproduksi tumbuhan lumut bergantian antara fase seksual dan fase aseksual. Reproduksi aseksual dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit, sedangkan reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet, baik gamet jantan maupun gamet betina. Reproduksi seksual dan aseksual terjadi secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan, ya, yang dikenal dengan metagenesis. Spora jatuh pada tempat yang lembab akan membentuk protonema yang kemudian akan tumbuh, ya, menjadi tumbuhan lumut, ya, di mana tumbuhan lumut itu nanti akan membentuk gamet, ya, alat kelamin jantan antheridium dan alat kelamin betina archegonium, di mana masing-masing untuk antheridium akan menghasilkan sperma dan yang archegonium akan menghasilkan sel telur. Pertemuan antara sel telur dan sperma akan menghasilkan zigot, ya, terus kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Embrio ini kemudian berperan, ya, berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium pada tumbuhan lumut itu sebagai sporofitnya, ya. Terus kemudian di dalam sporogonium ada sporangium yang nanti akan menghasilkan spora. Begitu seterusnya, ya, spora nanti akan jatuh pada tempat yang lembab, ya, akan menjadi protonema dan seterusnya, ya. Itu siklus tumbuhan lumut. Antheridium dan archegonium pada siklus Marchantia polymorpha itu agak berbeda, ya, bentuknya. Pada archegonium itu bentuknya seperti payung, lekuk-lekuknya agak ke dalam, ya. Beda dengan yang antheridium. Ini tepinya rata, ya, jadi sama-sama bentuknya seperti payung, tapi yang antheridium itu tepinya rata, sedangkan yang archegonium itu berlekuk-lekuk, ya. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang siklus hidup lumut, ya. Nah, ini Ibu sampaikan skemanya, ya, skema metagenesis tumbuhan lumut. Silahkan diperhatikan. Berikutnya, klasifikasi lumut. Menurut bentuk gametofit dan sporofitnya,
terbagi menjadi 3. Yang pertama, Bryopsida atau musky atau lumut daun atau disebut juga lumut sejati. Merupakan lumut yang banyak dikenal. Memiliki struktur seperti akar yang disebut rizoid, struktur seperti batang, dan struktur seperti daun. Kebanyakan spesies lumut menghasilkan gamet berbeda, sehingga dapat dibedakan antara tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Contohnya Polytrichum, Sphagnum, atau lumut gambut, ya, dan Pogonatum. Yang B, Hepaticopsida atau lumut hati. Tubuh tersusun atas struktur berbentuk hati, pipih, disebut talus, yang tidak berdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Tubuh terbagi menjadi 2 lobus dan tampak seperti hati. Dapat melakukan reproduksi aseksual dengan sel yang disebut gema. Jadi gema itu merupakan struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Contohnya lumut hati itu Marchantia polymorpha. Yang ketiga, Anthoceropsida atau lumut tanduk, ya. Memiliki gametofit mirip dengan gametofit lumut hati. Perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya. Disebut lumut tanduk karena morfologi sporofitnya mirip seperti tanduk. Ditemukan di pinggir sungai, danau, atau selokan. Contohnya Anthoceros levis. Diperhatikan ya gambarnya, nak. Berikut Ibu sampaikan perbedaan Antheridium dan Archegonium. Antheridium bentuknya tongkat, sedangkan yang Archegonium seperti botol. Terus kemudian untuk Antheridium tidak memiliki lapisan pelindung, untuk Archegonium memiliki sel-sel pelindung yang melindungi sel telur. Terus yang Antheridium menghasilkan sejumlah gamet jantan berflagel atau sel sperma, sedangkan yang Archegonium menghasilkan 1 gamet betina, ukurannya besar. Terus perbedaan yang keempat, gamet jantan dilepaskan dari Antheridium, nanti akan menuju ke ovum dengan bantuan air, ya. Berikutnya perbedaan gametofit dan sporofit pada lumut. Untuk gametofitnya sifatnya haploid, sedangkan sporofit diploid. Untuk generasi gametofit berupa tumbuhan lumut itu sendiri, sedangkan yang generasi sporofit berupa sporogonium. Perbedaan yang ketiga, untuk generasi gametofit itu menghasilkan gamet melalui pembelahan mitosis, sedangkan yang generasi sporofit menghasilkan spora melalui meiosis. Generasi gametofit hidupnya bebas, sedangkan yang generasi sporofit tergantung pada gametofit. Untuk generasi gametofit itu merupakan fase dominan, jadi umurnya lebih panjang daripada generasi sporofitnya. Peranan lumut dalam kehidupan manusia.
Yang pertama, penyedia oksigen. Ini karena memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis itu adalah C6H12O6 dan oksigen. Sebagai penahan erosi, mengurangi bahaya banjir, mampu menyerap air sehingga dapat menyediakan air pada musim kemarau. Bisa sebagai obat hepatitis atau radang hati. Ini dari spesies Marchantia. Dari Sphagnum bisa sebagai pengganti kapas atau sebagai bahan pembalut dan bahan bakar. Bisa sebagai ornamen tata ruang. Sebagai vegetasi perintis bersama dengan lumut kerap. Dikatakan demikian karena tumbuhan lumut dapat menghancurkan batu-batuan menjadi tanah yang dapat digunakan sebagai tempat tumbuh bagi tumbuhan lainnya. Baiklah anak-anakku, saya kira sudah cukup untuk materi Bryophyta. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi Pteridophyta, tumbuhan paku. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di mana saja. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.